Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan. Saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara pertemuan ketiga oleh dosen Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosennya Dr. Emrendi Aridayani SHMH. Bentuk-bentuk perbuatan pemerintah. Ada dua macam pengertian pemerintahan, yaitu yang pertama pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan dalam negara, yakni yang pertama eksekutif, legislatif, dan evaluatif. Ini terdapat dari teori Trias Politika dari Montesquieu. Yang kedua, pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang hanya diselenggarakan oleh eksekutif saja, yang biasa disebut administrasi negara. Perbuatan pemerintah meliputi yang pertama perbuatan hukum, mencakup perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Nah, perbuatan hukum bersegi satu, misalnya pengangkatan PNS, perbuatan hukum bersegi dua, misalnya pengangkatan perjanjian kontrak pembuatan jembatan dengan pihak swasta. Yang kedua, perbuatan bukan perbuatan hukum atau konvensi administrasi negara. Nah, selanjutnya ketetapan. Istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschikking, yang mengandung arti adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Ini tercakup dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, unsur-unsur ketetapan beschikking dalam definisi tersebut yaitu yang pertama penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual, dan final, dan yang kelima menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ketetapan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut itu tidak sah atau batal. Sifat keputusan atau ketetapan administrasi beschikking, yang pertama ada konkret, yang kedua individual, dan yang ketiga final. Jadi apabila ketetapan yang tadi sudah saya sebut tidak memenuhi, maka unsur ataupun ketetapan itu tidak sah. Nah, produk hukum yang bersifat pengaturan regeling di daerah sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama peraturan daerah atau sebutan lainnya, yang kedua peraturan kepala daerah, dan yang ketiga peraturan bersama kepala daerah. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan beschikking sebagaimana dimaksud dalam meliputi yang pertama keputusan kepala daerah, yang kedua instruksi kepala daerah, yang ketiga sifat memberlakukan norma hukum. Nah, norma hukum ini ada ein maglig, yaitu norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya menetapkan. Yang kedua Dauerhaftung, yaitu norma hukum yang berlaku terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, adapun macam-macam ketetapan. Yang pertama ketetapan positif, yang kedua ketetapan negatif, yang ketiga ketetapan deklaratoir, yang keempat ketetapan konstitutif. Nah, peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakan peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara masyarakat. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.